Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, serta laporan arus kas. Septiana mendefinisikan laporan keuangan perusahaan adalah informasi keuangan sebuah perusahaan pada sebuah periode, yaitu bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, dan tahunan. 4 jenis laporan keuangan yang umum digunakan perusahaan adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan sehingga ada pelaporan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Selain itu, pemakai juga bisa menilai dan bijak dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak atau sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Jadi, laporan keuangan harus mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Di antara tujuan lain laporan keuangan, yaitu antara lain, yang pertama, menginformasikan jenis dan jumlah harta. Yang kedua, menginformasikan jenis dan jumlah kewajiban dan modal. Yang ketiga, menginformasikan jenis dan jumlah pendapatan. Yang keempat, menginformasikan jenis dan jumlah pengeluaran. Yang kelima, menginformasikan perubahan. Yang keenam, merefleksikan kinerja manajemen. Dan yang terakhir yaitu menginformasikan catatan laporan keuangan. Dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, yaitu antara lain investor, pemberi dana, pemilik dana syirkah temporer, serta pemilik dana titipan. Komponen laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan juga harus disajikan secara wajar terkait posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, perubahan modal, dan disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, terdapat dua pihak yang membutuhkan laporan keuangan perusahaan, yaitu dari pihak internal dan eksternal. Untuk pihak internal dibutuhkan oleh pemilik perusahaan, manajemen maupun pimpinan perusahaan. Sementara bagi pihak eksternal di antara investor, kreditur, dan juga pemerintah. Komponen laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan juga harus disajikan secara wajar terkait posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, perubahan modal, dan disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan kata sebagian besar untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah, tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase. Menurut standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afifah, NIM terakhir 030. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang karakteristik kualitatif informasi keuangan. Menurut Jamaluddin,
Karakteristik kualitatif informasi keuangan menunjukkan karakteristik yang harus ada dalam informasi akuntansi agar informasi tersebut berguna. Di sini ada dua jenis karakteristik kualitatif informasi keuangan. Yang pertama ada karakteristik kualitatif fundamental, yaitu relevansi dan penyajian jujur. Yang kedua ada karakteristik kualitatif yang menaikkan, yang meliputi dapat dibandingkan, ketepatan waktu, dan diverifikasi dan juga bisa dipahami. Yang pertama ada relevansi atau relevance, yaitu suatu informasi dianggap memiliki relevansi jika dapat digunakan para pengguna untuk pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Informasi tersebut berguna dan mampu memengaruhi keputusan pengguna, baik berupa mengubah keputusan tersebut maupun menguatkan hasil yang ingin dicapai. Informasi yang relevan adalah informasi yang sesuai dengan kebutuhan pemakai untuk pengambilan keputusan. Agar informasi memiliki relevansi, maka informasi tersebut harus memiliki nilai prediktif dan nilai mengonfirmasi. Yang kedua ada nilai prediksi. Nilai prediksi yaitu informasi keuangan dapat dianggap memiliki nilai prediktif jika dapat menjadi masukan dalam suatu proses untuk memprediksi hasil di masa depan. Secara eksplisit dianggap memiliki nilai prediktif jika mampu memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas dan laba di masa yang akan datang. Yang ketiga ada nilai konfirmasi. Informasi akan memiliki nilai konfirmasi jika mampu memengaruhi keputusan pengguna, baik menguatkan ataupun mengoreksi harapan. Yang keempat ialah materialitas khusus entitas. Materialitas berkaitan dengan dampak pada keputusan yang dibuat pengguna. Suatu informasi keuangan dianggap memiliki salah saji material jika memengaruhi keputusan pengguna tentang pelaporan entitas khusus. Yang kelima ialah penyajian jujur. Suatu informasi dianggap menyajikan secara jujur jika mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Penyajian jujur akan mampu menggambarkan fenomena ekonomi secara lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Maksudnya kelengkapan di sini ialah informasi dianggap lengkap jika tersedia secara cukup untuk memenuhi kebutuhan yang layak bagi para pengguna. Sedangkan netralitas maksudnya ialah informasi keuangan yang memiliki sifat netralitas adalah informasi yang diperuntukkan kepada penggunaan secara umum, tidak bisa kepada kelompok pengguna tertentu. Selanjutnya, maksud dari bebas dari kesalahan ialah informasi keuangan tidak boleh mengandung kesalahan material yang dapat mengubah keputusan pengguna. Selanjutnya yang keenam ada dapat dibandingkan. Informasi keuangan harus disusun dengan prinsip-prinsip yang sama sehingga dapat dibandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dapat dibandingkan memungkinkan penggunaan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua kelompok fenomena ekonomi perusahaan. Yang ketujuh ialah ketepatan waktu atau timelines. Penyajian informasi keuangan dapat dianggap tepat waktu jika mampu disediakan pada saat dibutuhkan. Informasi tersebut mampu disediakan sebelum kehilangan kapasitasnya, yaitu mampu memengaruhi dalam pengambilan keputusan. Ketepatan waktu mengacu pada jumlah waktu yang diperlukan untuk membuat informasi keuangan diketahui orang lain. Yang selanjutnya yaitu yang ke-8 ialah dapat diverifikasi. Informasi keuangan harus dapat diperiksa kembali oleh pihak lain dan menghasilkan kesimpulan yang sama. Yang ke-9 ialah dapat dipahami. Informasi keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dengan berbagai latar belakang dan kepentingan. Untuk itu, informasi keuangan harus diklasifikasikan, ditandai, dan disajikan dengan jelas dan ringkas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Afilda, NIM terakhir 166. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai prinsip akuntansi berterima umum dalam sistem informasi keuangan.
Nah, prinsip akuntansi berterima umum ini merupakan pedoman operasional yang menentukan apakah laporan keuangan telah menyajikan informasi keuangan dengan baik, benar, dan jujur, atau yang secara teknis disebut penyajian secara wajar. Nah, di sini terdiri dari 9 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip entitas ekonomi. Nah, dalam prinsip ini, akuntansi menuntut adanya pemisahan aset antara perusahaan dengan kekayaan pribadi pemilik perusahaan yang bersangkutan. Jadi, seluruh pencatatan atas semua transaksi keuangan yang terjadi tidak boleh dicampur tangan dengan pencatatan perusahaan dengan pencatatan pribadi pemilik. Yang kedua yakni prinsip periode akuntansi. Nah, prinsip ini bertujuan untuk menghasilkan informasi yang terukur. Periode akuntansi yang umumnya digunakan dalam menjalankan usaha adalah 1 tahun, yaitu mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Yang ketiga adalah prinsip satuan moneter. Nah, dalam prinsip ini, pencatatan transaksi keuangan harus dinyatakan dalam bentuk mata uang tanpa melibatkan faktor-faktor non-kuantitatif seperti prestasi, mutu, kinerja, ataupun strategi usaha. Jadi, dalam prinsip moneter ini menentukan pada pencatatan yang terbatas pada segala sesuatu yang bisa diukur dan dinilai dengan satuan uang. Yang keempat yaitu prinsip biaya historis. Nah, dalam prinsip ini mengharuskan penilaian atau pencatatan transaksi atas suatu barang atau jasa berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Jadi, jika terdapat proses tawar-menawar saat transaksi terjadi, maka yang dinilai dan dicatat adalah harga jadi yang disepakati bersama. Yang kelima yaitu prinsip kesinambungan. Nah, di sini usaha menganggap bahwa sebuah entitas akan beroperasi terus-menerus secara berkesinambungan karena memang tidak ada perusahaan yang menginginkan usahanya akan berhenti di tengah jalan kecuali terjadinya suatu bencana alam ataupun hal yang tidak diinginkan lainnya. Yang keenam adalah prinsip pengungkapan penuh. Nah, prinsip ini merupakan prinsip yang menyajikan informasi keuangan secara lengkap dan inovatif karena mengingat banyaknya pengguna informasi akuntansi. Namun, informasi keuangan tersebut hanya berupa ringkasan dari seluruh transaksi yang terjadi pada satu periode. Yang ketujuh adalah prinsip pengakuan pendapatan. Nah, di sini penambahan kekayaan yang terjadi sebagai akibat dari usaha seperti penjualan, persewaan, penerimaan bagi hasil. Dasar yang digunakan untuk mengukur pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diperoleh atas transaksi keuangan tersebut. Pada prinsip ini, pendapatan diakui ketika terjadi transaksi keuangan dan ada kepastian nilai nominal atas pendapatan tersebut meski penambahan kas atau serap kas belum diterima perusahaan. Yang kedelapan yaitu prinsip mempertemukan. Nah, prinsip ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dipertemukan dengan pendapatan yang diterima. Maksudnya untuk menentukan nilai penghasilan bersih setiap periode. Yang kedelapan yaitu prinsip mempertemukan. Nah, prinsip ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dipertemukan dengan pendapatan yang diterima. Maksudnya untuk menentukan nilai penghasilan bersih setiap periode. Yang kesembilan adalah prinsip konsistensi. Nah, prinsip akuntansi yang harus digunakan pada laporan keuangan secara konsisten atau tidak berubah-ubah dalam hal metode, prosedur, dan kebijakan yang digunakan. Jadi dengan menggunakan prosedur dan metode secara konsisten, maka jika ada perbedaan yang terjadi akan segera dapat diselesaikan atau dapat dipecahkan dengan cepat. Dan yang terakhir adalah prinsip materialistis. Nah, prinsip ini yang mengakui adanya pengukuran dan pencatatan akuntansi secara material atau bernilai. Jadi bernilai dalam arti bernilai nominal dan bisa dijual. Jika tidak materialistis, maka tidak perlu dinilai ataupun diakui. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasina. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi bagi seseorang maupun kelompok di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai permasalahan keuangan, serta menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Sistem informasi keuangan digunakan untuk mendukung manajer keuangan dalam pengambilan keputusan menyangkut persoalan keuangan perusahaan dan mengalokasikan serta pengendalian sumber dana keuangan dalam perusahaan. Subsistem dalam informasi keuangan. Yang pertama yaitu subsistem intelijen keuangan, berfungsi untuk mengidentifikasi sumber-sumber keuangan eksternal seperti para pemegang saham yang dapat menyuntikkan tambahan dana bagi perusahaan. Yang kedua yaitu subsistem audit internal, berfungsi sebagai subsistem yang menangani hasil-hasil audit secara internal. Yang ketiga yaitu subsistem pemrosesan transaksi, berupa sistem informasi akuntansi yang menghasilkan data-data keuangan. Yang keempat yaitu subsistem peramalan dan perencanaan keuangan, merupakan subsistem yang berfungsi untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap kinerja dengan keuangan saat ini dan memproyeksi dalam bisnis. Selain itu juga digunakan untuk membantu dalam hal penentuan kebutuhan pendanaan dalam bisnis dan analisis metode-metode alternatif pendanaan. Yang kelima yaitu subsistem manajemen dana, berguna untuk membantu pengelolaan aset-aset seperti kas dan saham dengan manfaat yang tinggi, akan tetapi dengan risiko yang kecil. Yang keenam yaitu subsistem pengendalian keuangan, merupakan subsistem yang terkait dengan penganggaran. Berikutnya yaitu pada dasarnya penggunaan sistem informasi keuangan suatu perusahaan mempunyai beberapa tujuan yang harus dipertimbangkan dengan baik, antara lain. Yang pertama, sistem informasi keuangan yang disusun itu harus memenuhi prinsip cepat, bahwa standar akuntansi keuangan harus mampu menyediakan data yang diperlukan tepat pada waktunya dan dapat memenuhi kebutuhan. Yang kedua yaitu sistem informasi keuangan yang disusun itu harus mempunyai prinsip aman, yang berarti bahwa sistem informasi keuangan harus membantu menjaga harta milik perusahaan. Untuk dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan, maka sistem informasi keuangan inter. Tiga, yaitu sistem informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip murah, yang berarti bahwa biaya yang menyelenggarakan sistem informasi keuangan harus ditekankan sehingga relatif murah. Adapun fungsi-fungsi sistem informasi keuangan antara lain, yang pertama, untuk menentukan hasil daripada pelaksanaan operasi perusahaan. Yang kedua yaitu adanya pemisah keterangan jumlah barang dan uang dari catatan-catatan perusahaan. Yang ketiga yaitu membuat laporan untuk pemimpin. Yang ketiga yaitu untuk dapat mengikuti jalannya harta dan utang perusahaan, meliputi pemeliharaan terhadap macam-macam buku dan rekening milik dan lain-lain. 5. Untuk mempermudah perencanaan kegiatan-kegiatan perusahaan, tindak lanjut daripada pelaksanaan dan perbaikan dari rencana-rencana. Sistem informasi keuangan digunakan untuk membantu proses pengolahan data keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan sistem pencatatan akuntansi. Akuntansi menyediakan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh manajer keuangan dalam bentuk neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Oleh karena itu, sistem informasi keuangan sering disebut sebagai sistem informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang ada dalam sistem informasi keuangan. Komponen-komponen yang ada dalam sistem informasi keuangan yang pertama yaitu sistem informasi manajemen, adalah perencanaan sistem bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi memanfaatkan manusia untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Yang kedua yaitu sistem pemrosesan transaksi, adalah sebuah sistem yang menjalankan
dan mencatat transaksi setiap hari guna diperlukan untuk menjalankan bisnis yang merupakan bagian dari sistem informasi tersebut. Yang ketiga yaitu sistem informasi eksekutif. Adalah jenis manajemen informasi agar mempermudah dalam membuat keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior terhadap informasi terkait tujuan organisasi. Yang keempat yaitu sistem pendukung. Sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem komputer yang mengelola data yang ada menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi struktur yang tepat. Sekian, terima kasih.